dan hari ini MDB Radio kedatangan tamu-tamu agung dari LMP Laskar Merah Putih Kabupaten Ciamis, dari Ketua MAC. Ya, sebelum kita lanjut dan kita persilakan nih para tamu kita untuk memperkenalkan diri. Mari silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih LMP MAC Ciamis Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Haji Irfan Mauladi SPD. Dengan Kang? Saya nama M. Salam, Wakil Ketua MAC Ciamis yang beralamat di Kelurahan Cindakrasa RT 2 RW 8 Bogor. Ya, para pendengar di manapun Anda berada, beliau-beliau ini adalah motor dari penggerak LMP MAC Ciamis. Dan tadi sebelum acara ini dimulai, beliau sudah bercerita banyak tentang apa rencana ke depan LMP MAC Ciamis di bawahnya seperti apa, dan sangat menarik dan sesuatu hal yang beda dibanding ormas-ormas kebanyakan, bahwa LMP Ciamis ini ingin mengkaryakan para anggotanya untuk lebih baik lagi. Tapi sebelum kita lanjut, kita simak dulu beberapa lagu berikut ini. Ya, masih menemani Anda di MDB Radio dimanapun Anda berada, dan bagi Anda yang baru bergabung di MDB Radio, Anda dapat mendengarkan MDB Radio selain di website kami di mediadigitalbogor.com. Anda juga dapat mendengarkan MDB Radio melalui beberapa website yang bekerja sama dengan kami, yaitu website bogornews.com, wartapakuan.go.id, fokusbogor.com, koranbogor.com, indonesiacontent.com, serta beberapa media online lain yang bekerja sama dengan Forum Pimpinan Media Digital Bogor. Dan masih dengan tamu agung kita dari LMP MAC Ciamis, dengan saya panggilnya Pak Haji apa nih? Pak Haji Irfan. Pak Haji Irfan aja, dengan Pak Alam ya, dengan Alam. Jadi gini Pak Haji Irfan, ini kenapa sih LMP Ciamis ini tadi sebelum kita on air ini kayaknya luar biasa nih menggerakkan anggotanya, khususnya tentang mengkaryakan bahwa anggota LMP ini juga punya usaha-usaha kecil sendiri, UMKM. Kenapa sih tertarik untuk membangun seperti itu Pak Haji? Ya, jadi yang tertarikan dari pribadi, bukan pribadi saya, tapi kalau berbicara dengan organisasi yang akan mengembangkan visi dan misi suatu amanah dari Laskar Merah Putih ini, kita akan dijalankan segala program bekerja sama dengan para pemerintahan. Yang terutama yang saya tertarik dalam programnya ini untuk di bidang pertanian, perikanan, peternakan. Disinilah untuk pengembangan semua organisasi, semua anggota akan maju dari di bidang seperti ini. Begitu. Dan saya dengar juga Kang Alam ini sudah memulai lebih dulu ya dari usaha-usaha kecilnya itu. Iya. Dan bagaimana nih Kang Alam, kesempatan atau kansnya nih untuk mengembangkan hal tersebut nih, di organisasi Laskar Merah Putih ini? Ya, insya Allah kalau program kita udah siapkan ya. Pertama dari poktannya, terus mungkin untuk sosialisasi ke masyarakat, ya semacam pencegahan demam berdarah. Kita insya Allah akan adakan fogging. Jadi itu rencana untuk kita ke depan. Dan untuk kesejahteraan anggota, kita juga sudah punya program juga UKM. Insya Allah kita akan mendirikan beberapa usaha kecil menengah lah, itu yang kita dorong untuk sekaligus membina SDM-nya biar dia mandiri, usaha sendiri dan menghasilkan. Itu isi misi kita. Dan untuk anggotanya sendiri nih, LMP Ciamis ini sudah berapa banyak nih Pak? Kalau kita melihat dari struktural mungkin di atas 50-an. 50 struktural ya Ciamis. LMP ini menginduknya berarti ke kota atau kabupaten Bogor?
Menginduk ke kabupaten. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Dan untuk kota sendiri udah berbeda ya. Tapi kayaknya Ciamas berbatasan juga ya. Berbatasan. Tapi di sini kita tidak melihat struktural mau di Bogor mana, di Bogor mana, karena kita ini satu saudara. Oh, yang penting mereka anggota LNP bisa bergabung. Gitu. Bisa bergabung. Nah, itu para peserta MDB dimanapun anda berada, yang anda yang tertarik untuk bergabung di Laskar Merah Putih Ciamas, jadi tidak harus mungkin tidak harus anggota juga kali ya. Sebelum jadi anggota pun ingin bergabung bisa ya. Oke, semakin seru nih kelihatannya pembicaraan kita hari ini, dan akan kita lanjut setelah beberapa lagu berikut ini. Ya, masih tetap bersama saya Kurniawan Agil di sini di MDB Radio tentunya. Dan bagi Anda yang baru bergabung di MDB Radio, tadi saya akan ulang bahwasanya Anda dapat mendengarkan MDB Radio melalui beberapa website yang sudah bekerja sama dengan kami, di antaranya bogornews.com, wartapakuan.co.id, waranbogor.com, fokusbogor.com, edisiakonten.com, serta beberapa media lainnya yang bekerja sama dengan Forum Pimpinan Media Citra Bogor. Nah, kembali nih saya tertarik dengan Pak Ketua. Kira-kira sistem keanggotaan dari RMP itu seperti apa? Apa sudah benar-benar termanage dengan baik? Karena dengan sistem yang akan dikembangkan pemberdayaan anggotanya itu pasti harus diawali dari administrasi. Kira-kira rencana ke depan atau memang sudah berjalan ya administrasi yang ada di RMP? Kalau untuk masalah administrasi, ya kita berjalan dengan berjalan sambil pembenahan untuk semua program. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan suatu pemerintahan ini. Setelah berjalan, kan anggota bisa menetapkan dengan fungsinya, tupoksinya, dan keahliannya masing-masing. Saya tidak berani untuk membicarakan dengan administrasi ya. Dengan nominalnya sekian, karena di sini masih dalam apa namanya trial ya, dicoba ya. Tapi animo anggota sendiri gimana nih Kang Alan? Anggota pada saat ada ide dari ketua dan wakil ketua LNP Ciamas ini untuk memberdayakan skill dan kemampuan mereka, ini tanggapan anggota gimana? Ya, kalau untuk anggota kita nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada pilihan khusus lah. Karena di sini tugas kita ini benar-benar membina dan mengarahkan aja. Jadi biar mereka ini yang tadinya tidak ada kegiatan, gimana kita usahakan udah masuk di organisasi kita, mereka itu ada kegiatan yang benar-benar positif dan menghasilkan buat keluarganya. Itu yang terpenting saya rasa. Itu yang terpenting. Nah, menurut ketua sendiri nih, Pak Haji Arif nih, kan sudah banyak nih di Bogor nih, di kota dan kabupaten Bogor, organisasi-organisasi masyarakat. Kira-kira kansnya seperti apa nih untuk mengembangkan LNP sendiri di kabupaten kota Bogor atau Ciamas khusus? Ya, untuk semua organisasi ya. Kadang-kadang semua anggota masuk organisasi itu ada yang tidak paham apa sih organisasi. Kita lihat dari visi dan misinya. Ini yang harus kita dijalani, ya kan? Nah, di sini ada program dari Ciamas atas nama saya dan juga rekan-rekan, biar maju semua anggota ini akan program yang kita jalani, seperti itu. Dan antusiasnya luar biasa ya? Ada antusiasnya luar biasa. Nah, pasti sebelum dilakukan atau sebelum merencanakan, pasti sudah melihat dulu nih, seperti Kang Alam nih, apa nih kira-kira nanti yang akan dikembangkan pertama kali. Tapi sebelum dijawab, kita lanjut ke beberapa lagu berikut ini. Ya, kembali bersama saya Kurniawan Agil di sini di MDB Radio, dan terima kasih bagi Anda yang masih tetap stay tune bersama kami di siang hari ini. Nih Kang Alam nih sangat menarik. Pada saat memutuskan nih Pak MAC LNP Ciamas ini untuk mengkaryakan para anggotanya untuk berkarya, terutama khususnya di bidang usaha, apakah Kang Alam ini sebagai orang tua sudah pernah melaksanakan atau sudah pernah menjalani dulu sehingga punya keyakinan bahwa teman-teman ini mampu? Kalau saya pribadi, saya udah berjalan ya.
Jadi makanya kenapa saya tertarik di organisasi ini, apalagi ini Laskar Merah Putih. Makanya saya akan berikan apa yang udah saya rasakan untuk anggota-anggota yang masih sekarang ini belum ada kegiatan yang positif. Yang positif Ya insya Allah lah kita dengan membawa lembaga ini kita akan arahkan ke hal-hal yang positif. Kira-kira seperti apa tuh Bang? Ya, sebetulnya asal kita mau ya, di kita ini banyak sebetulnya peluang yang bisa menghasilkan buat keluarganya masing-masing untuk anggota. Cuman tinggal kembali lagi ke individunya juga masing-masing, tinggal kemauan. Kalau untuk usaha kita siap bantu. Mau usaha apa aja sebetulnya. Kalau untuk masalah modal itu mungkin relatif ya. Yang penting kan kemauan dulu. Cuman terkadang kita ini hambatannya karena mereka itu kurang pede apa gimana lah, apa karena tidak ada dorongan. Tapi insya Allah lah, dengan kita memulai, insya Allah mereka akan jalan sendiri. Dan para pendengar video radio pun dari mana pun ada berada, ternyata Kang Alam ini salah satu orang yang mempromoteri usaha bersih jualan di sekolah-sekolah. Itu seperti apa tuh Kang Alam? Kenapa kok bisa masuk ke sekolah? Apa karena melihat peluang atau karena melihat sesuatu yang harus ada di benak ya? Ya betul, karena emang di sini anak-anak sekolah ini emang benar-benar butuh fisik yang sehat ya. Nah selain dari olahraga, mereka juga makanan. Jadi untuk mengkonsumsinya itu yang benar-benar steril lah. Nah, makanya saya tertarik di sini untuk menjaga anak-anak ini biar IQ-nya berjalan sesuai harapan orang tuanya. Dan ini kan dia ini penerus bangsa kita. Jadi kalau makannya nggak bersih ya kan? Nah, kan gitu. Jadi insya Allah lah dengan adanya ini kita bersama-sama bersatu padu sama masyarakat untuk memantau jajanannya juga, itu yang lebih penting. Soalnya kita kembali lagi ke orang tua juga masing-masing. Jadi tidak bisa juga untuk dilepas begitu saja untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita ini masa depan bangsa kita. Betul. Ya mungkin itu ya, karena sebetulnya masih simpel. Yang penting kita harus mengarahkan anak kita ini jajan yang sehat itu yang kayak gimana. Kalau dari kita kan bukannya untuk memantau anak-anak itu sendiri, cuman kalau kita mah bisa menghimbau aja lah. Yuk kita bareng-bareng. Apalagi ini orang tuanya yang berperan utama, jangan mentang-mentang sekarang udah di sekolahan itu tanggung jawab guru yang dilepas begitu aja. Ini juga harus ada keterlibatan dari orang tua juga. Itu sendiri. Ya mungkin itu aja yang masukan dari saya. Dan untuk Pak Haji sendiri nih, tadi saya dengar pada saat kita ngobrol-ngobrol sebelum acara ini dimulai, bahwa LNP Ciamas yang Pak Haji pimpin ini, MAC Ciamas ini juga sudah menyiapkan lahan sebesar 200 meter persegi untuk rekan-rekan LNP berkarya di sana. Rencana untuk setarawannya apa nih Pak Haji di sana? Jadi untuk secara awalnya mungkin kita akan diberikan untuk percontohan. Oh, percontohan. Untuk percontohan, karena kita ini organisasi, berarti ormas ini organisasi masyarakat, ya kan akan memberikan yang terbaik, bukan untuk semua anggota, tapi semua untuk masyarakat. Biar dia paham dari SDM-nya, yang mana yang harus kita untuk diambil ke depannya, yang mana yang harus kita dijalankan, yang lebih simpel kita mengambil. Ya, selebar 200 meter ini tanah, kita akan diberikan untuk percontohan lahan pertanian dulu. Untuk SDM-nya ibu-ibu nanti. Ibu-ibu pemberdayaan perempuan anggota LNP. Kalau tidak salah di LNP juga ada istilahnya Sri Kandi ya? Iya, betul. Di LNP ya? Iya.
Dan tadi saya tertarik dengan Kang Alam ya tentang fogging dan segala macamnya. Dan terlebih kota Bogor ini kan disebut juga kota hujan ya. Apalagi kalau pas pada saat masuk hujan, salah satu sumber penyakit adalah demam berdarah. Tapi sebelum kita lanjut, kita simak dulu beberapa buah lagu berikut ini. Ya, masih bersama saya Kurniawan Agil di sini bermana Anda di MDB Radio di hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung dan yang masih bergabung di MDB Radio, terima kasih banyak karena Anda masih bergabung bersama kami. Berlanjut dengan Laskar Merah Putih MAC Ciamas Kabupaten Bogor. Tadi kembali ke Kang Alam masalah fogging. Kenapa sih tertarik untuk start awal fogging? Bukannya hal-hal fogging ini sudah banyak digunakan oleh ormas atau oleh para caleg nih pada saat mereka masuk ke masyarakat. Tetapi kenapa LMP setelah selesai pencalekan ini malah mau berkembang sendiri untuk fogging ke masyarakat? Kenapa nih? Ya kan kalau untuk kembali lagi ya, kalau untuk para caleg ini, dia ini turun ke masyarakat itu kan sewaktu-waktu. Saat perlu. Nah, Perlu suara ya. betul. Iya, iya. Nah, karena selepas itu dia udah nggak lagi masuk lagi ke program tersebut. Nah, di sini kita tertarik, jadi ada bagusnya kita pencegahan sebelum terjadi demam berdarah. Nah, makanya ini kita sosialisasikan lah, insya Allah, dan ini akan kita jalankan yang perdana. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Kira-kira berapa kali nih dalam sebulan nih Pak Haji, Pak Ketua nih? Gimana Pak? Pelaksanaan foggingnya itu setiap sebulan sekali kah? Atau Ya. hanya untuk di Ciamas? Dari ini kita dilaksanakan masalah fogging ini biasa seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Saya yakin tuh karena kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor bahwa mungkin saja bisa kita mix ya, kita bisa ajak kerjasama bareng untuk yang di Kota Bogor dan di Tanah Alam. Ya, terima kasih. Karena setiap hari, setiap bulannya, setiap hari Rabu kita ada juga dokter-dokter yang datang kemarin dari puskesmas kemarin kita, dan juga dokter dari Tegal Gundil, dokter gigi. Beliau luar biasa sekali bahwasanya tadi yang Kang Alam bilang bahwa makanan anak-anak sekolah itu harus diperhatikan. Ternyata di Kota Bogor ini menurut dokter Tegal Gundil ini Bu Agi, gigi keropos itu menjadi hal yang luar biasa di Bogor, di Kota Bogor. Betul. Dan itu menjadi perhatian khusus. Menurut beliau bahwasanya merokok di mana-mana ditempel, tidak boleh merokok. Tapi ternyata sumbernya dari gigi juga lebih parah. Jadi anak SD ini giginya baru SD kelas 1 sampai kelas 3 udah keropos. Betul. Itu menjadi sumber makanan dan dari segala macamnya. Dan sebelum kita lanjut lagi nih, ketertarikan kita dengan rencana kerja dari LMP MAC Ciamas, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Ya, masih bersama saya Kurniawan Agil di sini dengan tamu istimewa dari Laskar Merah Putih MAC Ciamas Kabupaten Bogor, dengan Haji Ari sebagai ketua dan Kang Alam sebagai wakil. Nah, ini saya tertarik dengan tadi Pak Ketua, 200 meter disiapkan untuk teman-teman LMP Ciamas berkembang, bahkan tidak LMP Ciamas saja. Betul. Ya. Kira-kira apa nih program pertaniannya nih yang benar-benar bisa bikin gerbet si ibu-ibu nih? Karena kalau padi kan pasti panjang nih, ya kan? Ya, kira-kira seperti apa nih yang akan dilakukan? Ya, yang kita direncanakan ini yang simpel-simpel aja, yang berbahan organik aja. Yang kita dibuatkan nanti berbentuk dari pralon, ya kan? Itu yang nanti setelah itu perkembangan dari pralon ini yang berbahan organik. Itu aja. Jadi cepat panen ya, cepat panen. Dan lagi pula itu pun nanti bisa diikuti bukan hanya di 200 meter tadi. Betul. Di rumah-rumah mereka kan ya, di rumah mereka yang lahannya sempit dan segala macam. Nah, pasti akan terbersit di pikiran para pendengar MDB Radio. Modalnya dari mana? Ya kan, modal untuk melakukan hal itu semua nih LMP dari mana? Apa seperti kebanyakan ya kan nyebar-nyebarin proposal atau bahasa gaulnya itu injek kaki orang? Coba mohon dijelaskan supaya pendengar MDB Radio ini bisa ada pencerahan bahwa apa yang akan dilakukan
MAC LMP Ciamas ini seperti apa? Jadi begini, kalau kita berbicara masalah modal intern ya, nanti kita akan memberikan sebuah proposal masuknya ke dinas mana, ya kan? Karena di sini semua organisasi itu tidak tersentuh programnya. Nah makanya di sini di MAC Ciamas ini akan menyentuhlah ke dinas pertaniannya, dinas peternakannya, dinas perikanannya. Nah di sini nanti kita akan handle. Tapi kalau untuk modal awal, insya Allah untuk memberikan satu percontohan dengan satu tim ini, masalah modal mungkin kita akan 50-50 lah dengan semua bersama-sama ya, bersama-sama. saweran lah bahasanya. Betul. Dan saya yakin seperti yang tadi ketua pernah bilang tadi, bahwa ke dinas ini pun bukan permodal tanda kutip, tapi mungkin sebagai pembinaan. Karena gerakan-gerakan kayak gini sebetulnya bukan dana yang diperlukan, tapi semangat. Kalau tanpa ada semangat, tanpa ada bimbingan, bisa jadi apa kan seperti itu. Malah kebanyakan kalau yang sudah apa-apa langsung minta uang, saya rasa itu tidak akan berjalan. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk mengalam sendiri, potensi kira-kira anak-anak ini, teman-teman di LMP ini, pada saat dengan pertanian tanda kutip, masalah nggak buat mereka? Sebetulnya nggak ada masalah ya, karena kalau ini kan pupuk organik, sayuran organik ini mereka untuk mengisi waktu luang aja, khususnya para ibu-ibu kan, karena tidak butuh perawatan yang khusus. Jadi ini yang jelas bukan untuk produksi ya, jadi kita ini percontohan. Nah selama ini kan kita beli sayuran ke pasar, kalau misalkan udah ada percontohan, mudah-mudahan lah jadi mereka ini nggak usah lagi beli sayuran. Jadi menanam sendiri, mengkonsumsi sendiri. Nah betul. Ya, tapi kan sekarang apa-apa lagi mahal nih. Betul. Dengan cabai aja bisa sampai kemana, ke 100.000 ya. Jadi dengan kita ajarkan mereka untuk menanam organik di rumah, atau tadi di lahan pertama 200, dia kembangkan di rumah, jadi bisa menstabilkan dapur mereka sendiri. Ini hobi banget ibu-ibu. Dan untuk kedepannya setelah ini, apakah ada kerjasama lain selain kepada pemerintah daerah, itu kepada pihak swasta, kira-kira ada nggak yang akan dikerjasamakan kepada pihak swasta? Insya Allah nanti kalau ini semua program yang berjalan, kita akan bekerja sama dengan para instansi lah ya, para instansi nanti. Dan juga di sini saya sangat berharap akan saya buka ini dari Laskar Reaksi Cepatnya untuk Tanggapan Bencana untuk bekerja sama dengan Basarnas. Dan ada didikan dari udah siap orangnya dari marinir untuk mendidik dan mendiklatkan itu yang saya, karena untuk memajukan semua anggota bukan karena dana, tapi misi dan misinya, programnya ini yang harus kita jalankan. Gitu. Karena walaupun ada dana besar, kalau menjalankan program yang tidak benar ya tidak akan jadi benar. Betul. Ya, sudah banyak organisasi masyarakat yang akhirnya terlena dengan dana tadi, gitu ya. Oke, semakin seru saja nih pendengar MDB di radio dimanapun Anda berada. Tetap simak terus MDB Radio dan kita lanjut season berikutnya, tapi dengarkan dulu beberapa buah lagu ini. Ya, kembali bersama saya Kurniawan Agil di MDB Radio. Dan bagi Anda yang baru bergabung di MDB Radio, Anda dapat mendengarkan MDB Radio melalui beberapa website yang bekerja sama dengan kami di forum pimpinan media digital Bogor, di antaranya bogornews.com, wartapakuan.co.id, koranbogor.com, fokusbogor.com, dan indonesiakonten.com. Sudah beberapa media sudah bergabung dengan forum pimpinan digital Bogor. Nah, ini kita kembali ke Ketua MAC LMP Ciamas nih, Pak Haji Arif. Setelah semuanya itu, kira-kira apa nih akan dilakukan lagi nih untuk supaya anggota ini benar-benar berkarya di LMP itu sendiri? Nah,
untuk semua anggota bisa berkarya kan kita butuh koperasi dong. Nah, ini nanti kedepannya kita akan gimana caranya harus punya koperasi. Karena dari koperasi inilah yang akan nanti mengkoordinir semua program dari situ. Untuk masalah pengatur Masalahnya ya yang kedepannya. Nah itu aja. Dan kira-kira ini pasti akan jadi pertanyaan pamungkas saya seperti itu. Mereka itu diwajibkan setoran di awal atau gimana nih untuk supaya mereka bisa bergabung ke LMP nih? Untuk tadi apa bukan ke LMP nya, sebenarnya kegiatan-kegiatan LMP ini nih. Kira-kira gimana nih Pak Wakil nih, Pak Alam ya? Ya, sebetulnya kalau untuk koperasi ini emang kita ada UKM-nya ya. Jadi UKM ini ntar dikoordinir sama koperasi. Di sini kita siapkan untuk kebutuhan yang mau ditoktarnya. Pokoknya untuk keperluan uji coba kita, insya Allah kita sediakan di koperasi. Oh gitu ya, jadi mereka tinggal datang ke LMP, bergabung dulu ke LMP atau tidak bergabung, tapi bergabung di kegiatan tersebut. Betul. Nah ini yang terakhir di sesi ini para pendengar LGB di mana berada, kita mau tanya nih visi misi ke depan dan kenapa nih kedua orang ini tertarik masuk organisasi LMP Laskar Merah Putih, kemudian ingin mengkaryakan anggotanya. Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya harus dijawab oleh mereka berdua. Mungkin dari Pak Ketua dulu nih, visi misi di sini dan kira-kira harapannya apa nih ke depan untuk LMP Markas Ciomas. Karena harapan saya kita bangsa Indonesia harus bisa menggali potensi. Kembalilah kita ke Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Di situ kita harus kembali sebagai jati diri pemuda Indonesia. Itu yang saya katakan. Dan visi misinya ini jangan sampai kita akan apa namanya tamu negara sendiri. Nah, itu. Kita yang punya negara, Betul. kita tahu negara ini subur dan makmur, berarti kita jadi tamu sendiri kan, Tamu karena sendiri. tadi mahal nih. Dan untuk ketua, wakil ketua gimana Pak Alam? Ya mungkin tambahan dari Pak Ketua, kita ini mempersatukan kembali, mempererat lagi tali silaturahmi yang sekarang ini benar-benar gimana ya? Renggang lah ya. Nah, jadi insya Allah dengan adanya lembaga ini, insya Allah kita persatukan kembali lagi. Melalui Laskar Merah Putih. Oke, pendengar yang di dimanapun Anda berada, ternyata sudah berakhir pula pertemuan kita hari ini, wawancara dengan Laskar Merah Putih MAC Ciomas Kabupaten Bogor, dan semoga saja apa yang direncanakan oleh MAC Ciomas ini dari Laskar Merah Putih berjalan dengan semestinya dan bisa menjadi percontohan nih. Amin. Ya kan, untuk LMP yang khususnya ada di Bogor dan Jawa Barat. Ya, terima kasih sebelumnya atas atensi Anda selama beberapa menit ke depan ini telah bergabung bersama kami MTV Radio. Tetap semangat dan stay tune terus di MTV Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.